Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang game pembelajaran yang menarik saat pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru selama pembelajaran online di rumah loh. Caranya sangat mudah dan bisa digunakan atau diakses melalui browser tanpa mendownload aplikasinya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini adalah kumpulan dari game pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu guru gunakan selama PJJ. Bisa disesuaikan dengan materi dan tentu mudah cara membuatnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini adalah game Word Wall. Nah, keuntungan dari game pembelajaran ini, yang pertama memiliki banyak fitur game pembelajaran. Jadi nanti ada bisa membuat teka-teki silang, membuat acak kata, membuat game labirin dan lain sebagainya. Selain itu dapat digunakan untuk semua materi pelajaran. Bisa juga untuk semua jenjang kelas dari SD sampai SMA dan bisa diakses di handphone maupun di laptop dan tidak perlu download aplikasi. Namun kekurangannya harus upgrade terlebih dahulu. Setiap bulannya kita harus membayar sebesar, kalau standarnya itu 36.000 per bulan. Bisa menggunakan gratis, bisa menggunakan akun gratis, tapi dibatasi kita hanya bisa membuat 5 kuis saja. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kalau saya biasanya tinggal ketik di mesin pencarian, ketik saja Word Wall. Nanti akan muncul di situ. Kemudian kita login dulu. Setelah login, nanti kita bisa melihat beberapa fitur yang ada di dalamnya. Ini adalah kuis yang pernah saya buat. Ada pernah membuat acak kata, membuat game labirin, membuat pencocokan gambar dengan keterangan seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita bisa klik Create Activity. Nah, ini harus di-upgrade terlebih dahulu ya. Waktu itu saya masih gratis. Ini ada beberapa game. Ini mencocokkan, buat kuis juga bisa, buat kartu undian, kemudian open the box, mencocokkan lagi. Ada juga game labirin, nanti di bawah menunjukkan denah suatu tempat, bisa macam-macam. Nah, yang kedua ini adalah game pembelajaran Kahoot. Kelebihannya, game ini memiliki musik yang menantang sehingga disukai siswa. Selain musiknya, animasinya juga sangat bagus. Yang kedua, gratis untuk fitur game quiz atau multiple choice, pilihan ganda, dan true or false, benar atau salah. Nah, kemudian yang ketiga, bisa untuk materi pilihan dengan jawaban tunggal dan tidak bisa untuk jawaban yang terurai seperti esai dan isian. Cocok untuk siswa SD. Kekurangannya, beberapa fitur game harus berbayar, ada puzzle, poll, dan lain sebagainya. Terus loadingnya juga agak lama. Nah, berikut ini cara mengakses Kahoot. Seperti biasa, ketik di pencarian, di Google pencarian Kahoot, kemudian nanti akan muncul opsi seperti ini. Klik bagian yang ada tanda panah untuk membuat gamenya ya. Nah, setelah itu jangan lupa buat akun, kemudian login dulu. Setelah login, kita tunggu. Ya, ini adalah tampilan awal ketika kita mau membuat game Kahoot ini. Kita pakai yang gratis ya, yang free. Kemudian setelah itu klik tanda plus. Klik tanda plus untuk membuat game Kahoot-nya. Nah, create new Kahoot. Kemudian kita mau
menggunakan fitur yang mana? Cuman ada dua yang gratis, quiz dan true or false. Pilih salah satu. Yang quiz itu seperti multiple choice, seperti pilihan ganda. Kemudian kalau yang true or false nanti ada pilihan dua jawaban, yang benar dan yang salah, seperti itu. Nah, untuk melihat rangkuman atau beberapa fitur yang telah kita buat bisa diklik di My Kahoot. Nah, ini ada beberapa fitur yang pernah saya buat sebelumnya. Pernah membuat kuis ondel-ondel dan lain sebagainya. Kemudian reports ini adalah hasil pengerjaan siswa. Kita bisa melihat hasil pengerjaan siswa. Misalkan saya mau melihat latihan soal subtema tema 3. Nah, ini nama-nama siswa yang sudah mengerjakan, berapa yang betul, ini pertanyaannya yang betul. Selanjutnya, game pembelajaran yang ketiga adalah Gartic.io. Kelebihan game pembelajaran ini, yang pertama, melatih kreativitas dan kecermatan anak melalui kegiatan tebak gambar. Bisa digunakan untuk lomba dan tentunya gratis. Dapat digunakan untuk ice breaking atau hiburan. Kekurangannya, harus ada tutorial permainan dari guru terlebih dahulu dan perlu pengawasan dari guru saat siswa menebak harus menggunakan kata yang sesuai gambar dan sopan. Nah, berikut ini cara membuat game dari Gartic.io. Seperti biasa, search aja di Google, kemudian pilih ini. Pilih ruangan untuk membuat game baru. Untuk membuat game baru kita pilih ruangan. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik pilih ruangan baru. Setelah itu kita sesuaikan pemainnya, siswa kita jumlahnya ada berapa. Misalkan 15, bahasa yang digunakannya bahasa apa. Kemudian poinnya dalam setiap berhasil menebak gambar berapa, 120, 100 bebas. Di sini disediakan berbagai tema, ada hewan, ada makanan juga. Nah, kalau sudah selesai, salin linknya atau salin tautannya, kemudian kirimkan ke Google Classroom atau WA Group Bapak dan Ibu guru. Kemudian kita sebagai guru menunggu sampai siswa masuk. Nah, kalau kita mau bermain bagaimana? Tinggal klik main, kemudian nanti akan keluar seperti ini. Kita masih sebagai anggota, nanti belum dapat giliran untuk menggambar. Nih, ada teman kita yang mendapat giliran untuk menggambar, kita bertugas untuk menebak gambar tersebut. Nah, bisa menuliskan jawabannya, ada di bawah sini. Ya, selamat mencoba menggunakan Gartic.io, sampai ketemu jawabannya ya. Game pembelajaran yang keempat adalah game quizzes. Nah, game pembelajaran ini sangat diminati siswa, kemudian juga sangat mudah dibuatnya oleh guru. Kelebihannya, musik dan animasi pada game ini sangat menarik. Nah, itu salah satu yang membuat game ini sangat diminati siswa. Ada banyak ragam bentuk soal yang bisa dibuat. Jadi guru bisa memilih mau bentuk soalnya seperti apa, mau pilihan ganda bisa, true or false bisa, kemudian isian bisa, esai juga bisa. Gratis tentunya, kemudian sangat mudah dioperasikan baik oleh guru maupun siswa saat mengerjakan. Bisa melampirkan materi atau penjelasan. Jadi sebelum soal, kita sebagai guru bisa melampirkan materi pembelajarannya dulu. Misalkan materi tentang bangun datar, sisinya, rusuknya, dan lain sebagainya. Kemudian baru di nomor selanjutnya kita lampirkan soal. Kekurangannya harus menyiapkan gambar terlebih dahulu. Kita harus download gambar terlebih dahulu jika mau memasukkan gambar ke kuis ini. Berbeda dengan Word Wall, kita bisa langsung mencarinya di game tersebut. Kalau di Quizzes kita harus sudah menyimpan gambar terlebih dahulu. Cara membuatnya adalah kita ketikkan saja di Google pencarian create quizzes.
nanti akan muncul seperti ini. Pastikan kita sudah login terlebih dahulu ya, atau punya akun terlebih dahulu. Klik buat. Nanti kita siap untuk membuat game pembelajaran. Mau buat quizisnya tentang apa? Judulnya misalkan saya mau pakai materi untuk bangun datar. Nah, topiknya matematika, klik simpan. Selanjutnya, saya bisa memilih macam-macam ragam bentuk soal, bisa pilihan ganda, bisa kotak centang, dan lain sebagainya. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Misalkan berkaitan dengan bangun datar apa yang memiliki 3 sisi. Kita tuliskan pilihan jawabannya. Ini saya pakai multiple choice atau pilihan ganda. Ada segi 3, segi 4, kerucut. Nah, kita harus punya satu kunci jawaban. Klik atau pilih yang menurut kita pilihannya paling benar. Selanjutnya, nah ini siap untuk pertanyaan selanjutnya. Ada berbagai macam pilihan. Ini kita bisa membuat tema soalnya, gambarnya. Kalau melihat hasil, kita tinggal klik hasil. Ini beberapa hasil pengerjaan siswa yang sudah selesai dikerjakan. Ini hasilnya. Selamat mencoba untuk menggunakan Quizizz. Nah, game pembelajaran yang kelima adalah Educandy. Kelebihan game ini adalah bisa dimainkan dengan berbagai bentuk. Jadi nanti ada berbagai variasi, siswa bisa mengerjakannya dengan berbagai bentuk soal. Memiliki 3 variasi bentuk soal. Nah, ini nanti dari gurunya, dari Bapak dan Ibu guru bisa membuatkan soal dengan 3 bentuk variasi, yaitu pencarian kata, kemudian memasangkan atau mencocokkan, kemudian satunya lagi adalah quiz. Game ini juga gratis dan animasi soalnya pun lucu sehingga diminati oleh siswa sekolah dasar. Tidak bisa menampilkan hasil pengerjaan setiap siswa. Nah, ini kekurangannya, tidak ada report atau hasil pengerjaan setiap siswa. Jadi ini hanya sebagai game saja. Kemudian layar pengerjaannya terlalu kecil. Nah, ini pada game ini tidak bisa dimaksimize, tidak bisa dibesarkan. Nah, cara pengoperasian game Educandy ini kita tinggal ketikkan www.educandy.com di mesin pencarian Google. Nanti akan muncul tampilan seperti ini langsung di websitenya. Jangan lupa untuk login. Nah, ini ada 3 variasi soal yang bisa kita buat: pencarian kata, mencocokkan, dan multiple choice atau pilihan ganda. Di bawah ini ada beberapa aktivitas yang pernah saya buat, soal-soal yang sudah pernah dibuat. Kemudian kita coba ya untuk membuat soal mencari kata. Ini kita klik yang words. Nah, kemudian kita buat judulnya, kira-kira materi apa yang akan kita berikan, soalnya tentang apa. Coba mengenal warna dalam bahasa Inggris. Subjeknya ini bahasa Inggris untuk kelas 1. Jadi kita coba siswa kita mencari kata berdasarkan warna dalam bahasa Inggris. Warna kan ada blue, ada red, ada yellow, ada green, dan lain sebagainya. Kita coba ya. Kemudian kita ketikkan kata itu. Blue misalkan. Edward. Terus lagi red. Ya, begitu seterusnya sampai kata dalam bahasa Inggris itu sudah sesuai. Kalau sudah, nanti bisa kita share linknya. Nah, ini beberapa kata saya contohkan hanya 5 saja.
Nanti siswa bisa mengerjakan dengan 3 cara, bisa menggunakan word search, hangman, dan anagrams. Nah, ini sudah kita bisa share linknya ke siswa kita. Saya mau coba menggunakan hangman. Coba ya, kita lihat. Play. Nah, ini ada 3 huruf. Kira-kira kata apa ya dalam bahasa Inggris tadi? Nanti siswa bisa mengerjakannya seperti ini. Kalau kita salah mengklik atau memilih huruf, nanti coklatnya akan hilang. Selamat mencoba membuat game Educandy. Game pembelajaran yang keenam adalah ProProfs. Kelebihan dari game pembelajaran ini bisa mendapatkan sertifikat penghargaan setelah selesai mengerjakan soal. Wow, jadi nanti siswa bisa mendapatkan sertifikat apresiasi atas pengerjaan soal tersebut. Kemudian yang kedua, bisa membuat berbagai variasi kuis pembelajaran. Seperti game pembelajaran yang lainnya, ProProfs juga mempunyai banyak fitur kuis. Kemudian cocok untuk siswa tingkat SMP dan SMA. Ya, karena memang fiturnya itu lebih banyak digunakan untuk siswa kelas tinggi. Kekurangannya, yang pertama itu terlalu banyak iklan dan animasi kurang menarik. Nah, langkah untuk membuat game ProProfs seperti biasa, ketikkan saja di mesin pencarian browser ProProfs Brain Games. Kemudian diklik. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu, buat akun terlebih dahulu. Kemudian kita pilih mau buat game seperti apa. Create. Nah, nanti ada berbagai macam pilihan, ada word search, crossword, sliding puzzle, jigsaw, hangman, dan lain sebagainya. Kita buat yang crossword dulu terlebih dahulu ya. Kita buat namanya misalkan sejarah proklamasi. Deskripsinya kita buat cocokkan sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian kita pikirkan kata kuncinya apa. Misalkan Soekarno. Soekarno ini nanti keterangannya muncul di teka-teki silangnya itu orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu seterusnya. Jadi nanti kita buat kata kunci, kemudian disertai dengan keterangannya atau deskripsinya. Setelah selesai, create my game. Nah, sudah selesai nih, kita play game. Ini cara bermainnya. Nanti siswa setelah dikasih linknya akan muncul seperti ini. Nah, jika diklik kotaknya salah satu akan muncul deskripsinya, tanggal kemerdekaan Indonesia. Tinggal kita isi saja 17 Agustus 1945. Begitu seterusnya sampai semua kotak terisi. Semua teka-tekinya sudah terisi. Nah, ini nanti akan muncul congratulations, ucapan selamat dari ProProfs. Kita tinggal masukkan nama untuk dimasukkan ke dalam sertifikat penghargaan. Kita submit. Nah, ini dia, kita akan mendapatkan sertifikat penghargaan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, game pembelajaran yang terakhir adalah Pear Deck. Keuntungannya bisa digunakan untuk materi menggambar, karya seni, atau SBDP. Kemudian digunakan untuk materi menulis indah atau huruf bersambung, karena nanti menggunakan tangan secara langsung, melihat kelenturan tangan bisa, menjawab soal juga bisa. Kemudian kekurangannya harus dibuat melalui Google Slides. Jadi ini hanya salah satu fitur yang dibuat dari Google Slides, yaitu Pear Deck. Lebih mudah dibuat menggunakan laptop,
Kalau untuk handphone lebih sulit untuk membuatnya, jadi usahakan menggunakan laptop. Tidak bisa melihat hasil pengerjaan siswa. Cara membuat game Peer Deck, seperti biasa ketikkan saja di Google pencarian Peer Deck, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, Peer Deck ini bisa digunakan untuk keterampilan siswa menggambar, menulis huruf tegak bersambung, juga bisa. Kita login terlebih dahulu. Kalau sebagai guru berarti teacher login. Kemudian mulai kita buat. Nah, nanti dipilih, pilih akun, siap untuk membuat game Peer Deck. Nanti bisa langsung di share link ya, linknya ke siswa. Ya, itu tadi adalah kumpulan beberapa game pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu terapkan. Menurut Bapak dan Ibu, mana nih game pembelajaran yang paling efektif diterapkan di kelas? Nah, semoga bermanfaat ya apa yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.